Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu ya. Salam kenal anak-anak semua, terutama yang dari Bogor. Saya nama Yulianto dari SMP Negeri 2 Moyudan Sleman, Yogyakarta. Jadi jauh ya antara Jawa Barat dan Yogyakarta. Namun bersyukur sekali bahwa pada siang hari kita bisa berkumpul, bertemu. Saya membawa dua siswa saya ya, Mbak Galuh Arta ini dari kelas 7F dan Mutia itu dari kelas 7B ya. Semoga nanti bisa bersama-sama dengan kita semua untuk belajar. Semangat ya anak-anak ya. Oke. Jadi untuk kegiatan siang hari ini kita buka terlebih dahulu dengan berdoa ya, agar nanti kegiatan kita bermanfaat bagi kita mendapatkan ilmu ya. Berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Yang muslim ikuti dengan bacaan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah kita buka. Semoga nanti perjalanan pelajaran kita pada siang sore hari ini nanti berjalan dengan baik dan akan mendapat manfaat yang luar biasa. Untuk kegiatan siang ini kita ada dua kegiatan pokok, sebenarnya tiga ya, tapi yang pertama nanti adalah pemaparan materi oleh guru kita Ibu Dr. Wulan. Kemudian nanti yang kedua ada pemaparan tentang apa itu menemu ya. Saya tuliskan menemu dulu, menemu baling ya, tapi yang akan saya sampaikan nanti mungkin menemu, nanti saya menyampaikan. Kemudian yang ketiga mungkin akan ada diskusi tentang khususnya dalam penulisan puisi. Oke anak-anak, supaya tidak terlalu berpanjang lebar, kita akan mulai pada sesi yang pertama, yang pada siang hari ini nanti akan diisi oleh Ibu Dr. Wulan ya, Janingsih. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yuli. Dan apa kabar semuanya anak-anak siang ini? Sehat? Iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu coba sampaikan presensi ya. Iya. Ya, bisa kelihatan kan? Nah, Ibu akan menyampaikan tentang menulis puisi. Iya. Ada yang tahu apa yang maksud dengan puisi? Pernah belajar ya di SD ya? Iya, pasti pernah. Menulis puisi adalah bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Yang digunakan adalah permainan kata atau permainan bahasa. Oleh karena itu, menulis puisi merupakan bagian citra berbahasa kita. Nah, di sini ada yang mau membacakan nggak puisi Ibu nih? Lihat backgroundnya apa? Silahkan dibuka aja itunya, mikrofonnya. Jangan ragu-ragu ya. Ya, siapa itu? Silahkan, Ibu nggak bisa lihat yang bicara ya. Ada yang mau menyampaikan puisi Ibu, membacanya? Ya, Cindy, coba Cindy. Cindy, suaranya keras kan Cindy? Judulnya Senja itu. Cindy? Ya, Bu. Ya, sok dibaca Cindy. Senja, tuliskan lagi kata-kata sepi, ku tuliskan tak berhenti walaupun tak berarti. Bagus, kita kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau coba membaca puisi berbeda dengan Senja. Ya, sok siapa tuh? Teruskan, sayang. Senja. Siapa tadi? Senja, ku tuliskan lagi kata-kata sepi. Terus? Senja, kutuliskan lagi kata-kata sepi. Kutuliskan tak berarti walaupun tak berarti. Iya, senja cukup ya.
Senja kutuliskan lagi. Kata-kata sepi kutuliskan henti-henti walau tak berarti. Ya, lihat nuansanya ya di situ ya. Nuansanya itu gambar sudah hari ya. Jadi dalam puisi itu adalah kata-katanya. Coba diimut dulu ya. Imut dulu. Atau host yang ngangkut boleh. Senja itu puisi itu muncul dari replika gambar yang kita lihat atau yang kita ingat. Di sini langsung Ibu tampilkan suasana senjanya. Lalu dipilih kata-kata yang berhubungan dengan visual gambar atau imajinasi yang ada dalam pikiran kita. Di sini adalah salah satu contoh puisi yang berlatarkan senja hari di lautan lepas yang luas, ya, yang tak henti-hentinya, kesepian mungkin ya, walau tak berarti. Tapi kalian akan bisa merefleksikannya pada teori sebagai berikut. Nah, pengantar ya. Jadi menulis puisi merupakan salah satu kegiatan mengolah bahasa secara kreatif dan produktif. Apa kreatif itu? Bahasanya atau kata-katanya dimunculkan oleh diri kita sendiri. Dan produktifnya itu apa? Bukan satu kata yang dibuat, tapi lebih dari satu. Bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata, bisa 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Ya, itu artinya kita bisa mengolah kata dengan kreatif dan produktif. Nah, Ibu menyampaikan di sini bahwa tidak ada teori atau resep yang pakem untuk menulis puisi. Yang ada adalah kemauan diri kita sendiri. Bu, gimana sih cara buat puisi? Puisi mah jangan dipikirin, jangan dicari teorinya, nggak ada. Yang ada apa? Kemauan kita untuk mau menulis. Menulis apa? Apa yang ada di pikiran kamu apa? Yang kamu lihat dalam visual sehari-hari kamu apa? Nah, itu kamu ungkapkan. Ya, tapi ada cara-caranya, tidak sembarangan, ya. Sarannya, biar memiliki puisi yang bagus, itu banyak membaca puisi juga. Contoh-contoh puisi. Setelah membaca apa? Membaca lagi, ya. Tidak cukup satu puisi, baca puisi sebanyak-banyaknya. 5, 10, 20, 50, 60, 100. Kemudian kalau sudah ada kosakata yang kamu baca, pasti masukkan ke kepala kalian. Nah, sudah ada di kepala, lalu keluarkan saja dalam bentuk tulisan. Buat dalam bentuk tulisan sesuai dengan imajinasi yang pernah ada dalam pikiran kamu dan suasana yang ada dalam hati kamu. Lihat. Di sini ada gambar apa? Ada gambar apa di situ? Ada yang bisa jawab? Payung. Payung sama apa? Air hujan. Air hujan. Nah, ini tentang puisi. Puisi tidak harus berangkat dari tema. Jadi kita harus mikirin, oh tema kita jatuh cinta, gimana ya cara nulis jatuh cinta? Jangan mikirin dulu temanya. Pikirin aja visual yang Anda pernah kamu lihat. Pikirin apa realitas hidup yang pernah kamu jalani. Sedih, senang, pilu, gembira, luar, marah, ya. Jadi munculkan saja dari hal-hal yang pernah terjadi pada diri kalian. Nah, visual yang pernah kamu lihat dan kamu rasakan. Nah, kalau di sini kan ada hujan, ada payung, sering dilihat kan? Sering pernah? Ini menuliskan visual hujan dengan kata-kata kosakata yang ada dalam hujan. Sajak hujan. Kaki-kaki hujan memukul kaca payungku. Tik-taknya sampai ke dalam jiwaku.
udah jadi puisi dan bagus ya. Munculnya dari apa ibu memunculkan sajak hutan itu? Nah, kaki-kaki hujan. Nah, itu kan air hujan ibu ibaratkan kaki karena sudah sampai ke bumi ya, dianggap sama ibu kaki-kaki. Tapi muncul kata-kata kaki-kaki dengan plus kata hujan memunculkan perasaan yang baru, kreativitas yang baru, rasa bahasa yang baru ya. Kemudian air hujannya kan turun ke apa? Ke payung ya. Ibu ilustrasikan turun menerpa payung itu sebagai bagaikan memukul. Kebetulan payungnya itu transparan ya. Jadi kaca payung. Memukul kaca payung. Nah, di situ tergambar rasa bahasanya lebih lain daripada hujan turun kena payung. Tadinya kan ya? Iya, kreativitasnya digali dulu, dipilih kosakatanya, disatukan menjadi bahasa yang indah, kreatif, dan produktif. Kalau hujan kan ada lagunya ya, tik 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 bunyi hujan. Nah, ibu ganti tiknya jadi tik taknya, tik taknya sampai ke dalam jiwa. Nah, maksud tik taknya di situ bukan hanya rintik hujan, tetapi hati dan perasaan yang berdegup-degup ya, gelisah. Kan ada hati itu tik deg 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 ya, jadi khawatir mungkin ya. Jadi saat hujan ibu merasakan kekhawatiran, tik taknya sampai ke dalam jiwa. Begitu kalau tidak salah ya. Apresiasinya bisa dipahami di situ. Bisa ya. Jadi bahasa puisi yang dimunculkan itu berasal dari realitas kehidupan yang ibu alami sedang gelisah. Kemudian ibu melihat visualnya dalam bentuk gambar tersebut. Nah, perhatikan gambar ini. Apa yang kamu lihat? Ayo, apa yang kamu lihat? Kita tulis ya. Ayo dibuka itunya, mute-nya. Burung, Bu. Burung, masa burung? Apa yang kamu lihat di situ? Ada yang bisa bantu? Apa yang bisa kamu lihat? Senja, Bu. Ya, apa? Langit, Bu. Langit. Ya. Kelelawar. Langit. Lalu apa lagi? Langitnya lagi pagi, apa lagi siang, apa lagi apa? Ayo. Ya. Sore, Bu. Lagi sore atau senja hari. Warnanya apa? Oranye. Iya, oranye. Atau ungu ya? Iya, Bu. Merah-merahan kan? Iya. Kemerahan. Merah. Ya, lalu ada benda apa lagi di situ? Burung. Oh, ibu. Lagi buka juga kali. Burung. Burung bertebaran ya? Iya, Bu. Bertebaran. Pulang apa? Pulang apa? Apa? Pulang, Bu. Pulang sekarang. Pulang. Ya. Hubungkan dengan perasaan hati kamu. Apa perasaan kamu? Indah, Bu. Indah. Apalagi yang menyambung dengan langit, sore hari, ungu, kemerahan, burung berterbangan, pulang. Apa perasaan hati apa yang nyambung dengan ini? Yang nantinya bisa dirangkai menjadi sebuah puisi. Hatimu
Perasaan hatimu selain indah apa? Enggak galau emang? Hah? Senang, boleh. Senang. Ya. Kalau indah kan pemandangan. Kalau perasaan itu senang, sedih, ya. Iya, Bu. Ya, senang, sedih. Nah, pertama yang kamu lakukan adalah mengidentifikasi dari visual gambar yang kamu lihat. Perhatikan gambar. Ada langit, ada sore, ada senja, ada orange, ada ungu, kemerahan, ada burung terbang, ada pulang, dan perasaan hatinya diidentifikasi juga. Perasaan hati kamu indah, senang, dan sedih. Nah, baru kamu mulai mencoba menuliskan puisi. Belum. Ibu mati itu, mute itu, dinyalakan dulu. Bu Wulan, mic-nya mati, Bu. Dinyalakan dulu. Oke, baik. Anak-anak mengerti sampai situ belum? Mengerti ya? Ya, kita coba lagi satu dikit lagi. Sedikit lagi ya. Di situ cara-cara bagaimana menuliskan puisi. Ya, di situ ya. Nah, jadi setelah selesai mengidentifikasi, kita coba lihat nih ya. Jika puisi berangkat dari tema, nah itu tadi kemudian berangkat dari gambar ya. Kalau ini puisi berangkat dari tema, munculkan wujud tema dalam bentuk gambar atau imajinasi. Tetap, kalau kita temanya sedih, maka pilih dulu wujud temanya itu dalam bentuk gambar atau imajinasi yang sesuai dengan perasaan kamu. Kemudian temukan kosakata atau benda atau abstraksi yang berhubungan dengan gambar tersebut. Sandingkan suasana dan perasaan hatimu di situ, ya. Pilih perasaan hati yang paling mendalam yang ingin diutarakan. Jadi kalau sekarang udah nggak punya perasaan sedih, gembira, marah, senang, maka pilih perasaan hatimu yang pernah kamu alami dulu, ya. Munculkan lagi, misalnya perasaan senang dikasih hadiah waktu pas ulang tahun, perasaan sedih karena salah sangka dengan teman, ya. Perasaan sebel karena temannya nyuekin, ya. Yang dulu itu kamu munculkan dulu perasaan hatinya. Kamu pilih imajinasi gambarnya, kamu sandingkan dengan menggunakan kosakata antara gambar dan perasaan hatimu. Maka jadilah sebuah puisi. Dan Ibu menginginkan puisinya tidak perlu panjang-panjang, ya. Sedikit tapi mengena, ya. Sesuai dengan arahan yang Ibu berikan. Lihat di sini. Sini ada gambar apa? Burung, Bu. Iya, burungnya sendiri bergerak. Sendiri. Terus Lagi punya patah hati kayaknya, Bu. patah hati. Iya, jadi yang nulis ini si Repiansah ya. Lagi patah hati, dia milih suasananya senja hari. Ada matahari terbenam, ada burung sendirian, ya. Judulnya juga sendiri. Sendiri menelan sepi. Sayu hati mengingatmu hampa. Senja ungu, saksi bisu. Sendiri,
burung lagi sendiri. Iya. Menelan sepi karena sendiri. Ya. Sayu hati, hatinya sedih. Mengingatmu hampa, mengingat siapa tuh? Mengingatmu hampa. Di senja, ada ungunya, ada senja. Saksi bisu. Ya. Jadi hanya 1-2 kata yang dimunculkan tapi jelek. Tapi mengena sekali dengan gambar yang diilustrasikan. Satu lagi, ini adalah bahannya, bahasa puisinya ya. Jadi bahasa puisi yang kamu pilih itu padat. Misalnya cerita tentang burung ini ya. Ceritanya adalah arti sebenarnya nih. Aku ini sendirian saja, gak punya teman, gak punya gebetan. Mau malam biasa atau malam minggu tetap saja sendirian, jomblo abis. Nah, itu perasaan hatinya. Tapi ketika dalam puisi cukup 3 kata saja. Sendiri, menelan sepi. Ya, sendiri, menelan sepi. Padat, cermat. Padahal kalau mau dibahasakan bisa 3 baris. Paham? Paham artinya padat? Paham. Kemudian konotatif, bukan menggunakan bahasa biasa, tapi bahasa kiasan. Menelan sepi. Menelan itu bukan menelan beneran, bukan menelan seperti makan, ya, ditelan makan. Tapi sepinya yang ditelan, artinya sedang kesepian banget atau bete, nah gitu ya. Nah, jadi konotasi yang kamu pilih, ya, menelan sepi, ya, dipilihnya pun bukan lagi bete sendiri, lagi bete, bukan puisi, kurang konotatif, tidak disembunyikan, ya. Konotatif itu kiasan. Kemudian beri irama, ya, minimal 2 baris atau 3 baris. Senja ungu saksi bisu. Di situ ada ada u. Senja ungu saksi bisu. Ya, kemerah-merahan hampir ungu ya. Senja ungu saksi bisu. Kalau ada irama, puisi akan terasa lebih indah. Lalu bentuk ekspresinya divisualkan dalam kata-kata sedih, senang, murung, kesal, sayu hati. Nah, sayu hati artinya hatinya sayu atau redup atau sedih atau bete. Nah, di sini kan dimunculkan. Dia tidak hanya menerangkan tentang seseorang yang sendiri, tentang senja yang semaram, kesepian, tetapi dia juga menerangkan perasaan hatinya dalam 1 kata, ya, dalam 2 kata. Sayu hati artinya sedih. Sendiri menelan sepi, hati sedih. Bisa, tapi kurang nyeni, kurang konotatif, ya. Jadi gunakanlah kata sayu hati dalam bentuk apa? Majas, ya. Ya, maksudnya hatinya bukan sayu, ya. Ekspresinya hatinya bukan sayu, hatinya sayu tapi hatinya sedih artinya, itu ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Jadi jangan bikin puisi yang panjang-panjang dulu, yang padat aja, yang pendek aja tapi padat, ya, yang mengekspresikan visual dan perasaan hati. Nah, contoh seperti ini gambar, ya. Tema apa yang muncul jika visual gambar seperti ini? Laut. Laut. Sini Pohon dan laut. Iya, pohonnya ada itunya nggak? Daunnya nggak? Tidak. Jadi apa? Batang. Ya. Pohon. Daunnya apa? Ke batang pohon kering, ya, kering di antara lautan dan luar. Iya. Terus suasana bagaimana ini? Iya, silahkan ditebak dulu. Sesuaikan dengan selera kamu. Ya, presentasikan, boleh. Ya. Nah,
tugasnya seperti ini. Buatlah puisi. Tentukan temanya. Tentunya tema berasal dari perasaan hatimu yang kamu pilih. Akan kamu pilih. Cari visual gambarnya. Yang mewakili kamu. Ya, misalnya harus cari dulu ya. Minimal buat satu baris, dua. Ya, paham? Jadi seperti ini aja. Ada gambarnya, ada. Terus tulis sama kamu di bawah. Sama seperti ini. Atau seperti ini. Paham? Feedback. Skip. Baik Mas Yuli. Ya, penugasannya. Ya. Terima kasih Bu Bulan. Jadi anak-anak semua pada kesempatan ini sudah mendapatkan tugas ya dari Ibu Bulan tadi, dan saya kira menarik sekali apa yang disampaikan ya. Jadi kita sekarang ini berusaha mengungkapkan isi hati ya, tidak dengan kata-kata yang benci aku, tidak benci begitu. Kalau mengungkapkan kata benci dengan kata-kata yang manis, konotatif. Jadi anak-anak, tadi kunci yang disampaikan Bu Bulan apa? Membaca, kemudian menulis. Artinya kalian coba membaca puisi dulu ya, membaca dari puisi-puisi yang ada di internet. Banyak kalian misalnya tadi puisi tentang laut, nanti muncul tentang puisi itu. Tapi ingat, jangan mencontek langsung karena perasaanmu yang main ya. Nah, dari kata-kata itu kemudian nanti dituangkan dalam gambar yang sudah kalian pilih gitu ya bulannya. Dari internet boleh, dari foto boleh, foto sendiri gitu ya, memfoto sendiri boleh ya, dari gambar internet kemudian nanti ditulisi ya, gambar internetnya ditulisi ya. Kamu boleh di screenshot, dituliskan, bisa pakai HP. Kalau punya laptop, dengan laptop juga bisa. Kemudian nanti dikirimkan, linknya nanti akan kami kirimkan untuk mengirimkan gambar itu tadi ya. Nah, karena mau dibuat ebook ya Pak Yuli ya. Nanti karya kalian bersama dengan karya-karya dari adik-adik dari Jogja, teman-teman ya, dan adik-adik ya, teman-teman dari Jogja nanti akan berusaha untuk dibukukan ya, dibukukan. Tapi mungkin kan nanti masih awal ya, awal kita untuk berlatih ya. Nanti kita berlatih lagi supaya nanti semakin sering kalian membaca, semakin sering kalian menulis, semakin lancar. Pak Yuli ini kebetulan kalau Bu Wulan guru bahasa Indonesia, jadi pas sekali ya. Mungkin dalam menulis puisi sudah banyak melintang ya. Tapi kalau saya Pak Yuli ini guru matematika ya, guru matematika. Tapi puisi matematika juga banyak anak-anak ya. Suatu saat nanti bisa disampaikan puisi matematika seperti apa ya. Tetapi sekarang puisi tentang perasaan dulu ya, perasaan dulu. Jangan saya punya puisi Pak matematika, benci pada guru matematika. Itu bukan seperti itu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan anak kepada Ibu, kami persilahkan dulu pertanyaan. Yuk. Ya, Florencia. Gimana Florencia? Puisi sama saja gitu, beda apa sama? Bagaimana pertanyaannya? Diulangi lagi Florencia. Puisi sama apa? Halo Florencia. Sudah ditangkap Bu tadi pertanyaannya? Puisi sama apa tadi? Beda enggak? Puisi sama sajak sama apa? Ya, monggo dijawab, silahkan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Florence. Kalau yang ingin bertanya sulit menyampaikan dalam kalimat, bisa dicat ya Pak Yanto ya, nulisnya ya pertanyaannya. Ya. Kalau puisi dan sajak itu sama saja. Ya, kalau sajak itu bentuk puisi yang lama. Kalau puisi adalah bentuk sajak yang lebih modern. Ya, kalau sajak itu kan jelas ada 4 baris, kemudian ada iramanya. U, a,
dan sebagainya. Karena bentuknya itu berpola, ya. Nah, puisi lama kan seperti itu, disebut sajak, ya. Kalau puisi baru, sajak baru, tidak perlu dia 4 baris, berbait-bait, tidak. Dia mau 10 baris juga nggak apa-apa. Nggak ada baitnya, nggak apa-apa. Itu bentuk secara visualnya, ya. Jadi secara karakter tulisannya juga berbeda, ya. Kemudian apakah perlu ada irama puisi baru? Tidak. Tidak usah, ya. Tulis saja yang penting ekspresif, ya, keluar tulisannya. Itu disebut puisi, ya. Ada lagi kata sanjak, ya. Sanjak yang pakai n itu sama dengan puisi, ya. Jadi merupakan ungkapan. Kalau sajak sendiri itu terkait pada aturan penulisan bentuk puisi lama. Bisa bentuknya seperti pantun, bisa bentuk gurindam, bisa bentuk retrier, ya, bisa macam-macam. Penggunaannya memang kadang bolak-balik, ya. Jadi kadang menggunakan kata sajak, kadang menggunakan kata puisi. Tapi untuk kali ini kita akan akan belajar menulis puisi. Karena tadi tidak tentu kan, ya, ada 2 kata, ada cuma 5 baris yang Ibu sampaikan, ya. Yang sederhana aja dulu, yang bisa dicapai oleh kalian. Itu Mbak Yuli, mangga. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi anak sudah jelas ya tadi, ya. Florencia yang bertanya sudah jelas, ya. Silakan yang lainnya yang mau bertanya lagi biar lebih jelas. Ada belum? Pak, tanya. Ya, Levi silakan, Levi Ahmad Akbar. Nanti kalau udah nulis puisinya dikirim kemana ya? Oke, ini jawaban saya. Nanti akan saya buatkan link supaya anak-anak nanti bisa mengunggah ataupun mengirimkan ke link yang saya buat nanti, ya, lewat Bu Wulan nanti yang di Bogor, yang di Jogja nanti lewat saya akan saya kirimkan linknya, sehingga nanti akan terkumpul. Suatu saat nanti akan diramu, mungkin dikomentari dulu untuk jadikan puisi, namanya buku antologi puisi karya anak Jogja dan anak Bogor, ya. Bisa begitu, ya, nanti bisa dibuat yang lebih menarik nantinya. Begitu Mas Levi, ya. Nanti akan kami kirimkan linknya. Ya, silakan yang Iya, lain. Pak. Ya, silakan yang lainnya. Ya, oke, ya. Tugasnya paham, ya? Paham, harus ada Ibu. ilustrasi, di PowerPoint juga bisa, ya. Ya. Pak Yuli nanti akan menjelaskan cara buatnya. Jadi nanti membuatnya. Sekarang ini bagian saya yang kedua, bagaimana menemu, ya. Menemu itu menulis dengan mulut, ya. Anak-anak, sekarang saya akan coba untuk share saya. Nah, ini tampilan HP saya, ya. HP saya seperti ini. Kalau ditampilkan anak-anak, ini ada WA, ya, tampilan WA saya. Saya mau menulis puisi kepada Bu Wulan misalnya, ini, ya, Bu Wulan. Sebentar, agak lama. Nah, ini chat saya dengan Bu Wulan. Nah, di sini anak-anak, ketika saya membuat puisi seperti ini, ya, saya tampilkan Bu Wulan dan saya, ya, di sini. Saya akan menuliskannya tidak dengan ngetik gitu, ya. Biasanya kan kalian ngetik, ya. Jadi kalau saya tidak ngetik, tapi saya aktifkan ini, ya. Saya tunjukkan tangan saya di atas, ya. Ini tidak ngetik, ya. Ya, begitu. Sedih. Muncul. Nah, saya enter. Di kesunyian malam. Enter. Ya, kalau enter nggak bisa enter. Jadi saya tinggal aktifkan ini, tanda me kecil ini, kemudian muncul kata-kata itu. Sedih di kesunyian malam, tanpa bintang, tanpa gelombang. Nah, begitu. Gampang, ya, anak-anak. Ternyata menulisnya gampang sekali. Ketika kemudian ada rasa, kemudian saya munculkan, saya ucapkan menjadi tulisan. Nah, ini dalam bahasa saya dan Bu Wulan namanya menemu.
Menemu itu menulis dengan mulut. Nah, artinya saya ngomong, saya bicara, maka menjadi tulisan. Menemu, menulis dengan mulut. Jadi apapun yang saya katakan, tentu saja ini syaratnya ngomongnya, bicaranya jelas ya. Kalau bicaranya nanti sulit ditafsirkan oleh komputer atau HP-nya. Jadi ngomongnya intonasinya harus jelas ya. Nah, ini sudah selesai, saya kirimkan ke Bu Wulan, sudah menjadi puisi. Nah, Pak Yuli dulu anak-anak ketika saya ke Jakarta mendapatkan pesanan puisi dari teman-teman dari Aceh, dari Manado, dari ini ya karena iseng-iseng saja ya, sering bikin puisi juga ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana anak-anak bisa nggak membuat ini? Ini HP saya ya, HP saya. Nah, ini anak-anak tinggal mengaktifkan namanya Google Keyboard. Kalau dulu saya dengan Bu Wulan mengaktifkan dengan namanya menemu baling. Menemu baling itu apa? Menulis dengan mulut, menemu, baling membaca dengan telinga. Sekarang yang saya sampaikan menulis dengan mulut dulu. Kalau ini sudah bisa, nanti kita gunakan untuk menulis puisi. Ya, jadi tugasnya meskipun nanti kalau belum bisa menemu ya pakai ketik-ketik juga boleh, tulis gitu boleh ya, pakai tangan di keyboardnya HP boleh. Tetapi saya mengharapkan anak-anak nanti menulis dengan mulut. Kenapa? Karena nanti kalau terbiasa menulis dengan mulut, nah ini saya contohkan ya, Pak Yuli punya tulisan banyak sekali, saya punya tulisan di color note namanya. Nah ini saya menulis hampir tiap hari anak-anak dan siap dijadikan buku per tema. Sudah ada tema tentang sekolah, ada tema tentang sosial, bahkan ada endok munyu, endok telur ya, endok munyu itu kera, endok munyu apa itu menarik sekali kalau di setiap saat suatu hal tinggal ditulis, sehingga suatu saat nanti Bu Wulan dan saya ya melalui organisasi IGI akan mencoba mengajari ataupun membimbing kalian menulis semacam cerpen dulu, cerita pendek. Ini kan sudah menjadi cerpen. Pak Yuli punya cerpen banyak sekali di sini. Ya, tinggal kemudian nanti menulisnya saya tidak lagi ketik-ketik pakai tangan, mata saya bisa rabun kalau saya tinggal ngomong aja begitu, ngomong ya. Begitu saya ngomong, begitu saya bicara menjadi tulisan yang begitu banyak ya. Nah, untuk saat ini kalian nulisnya untuk menulis puisi ya. Jadi langkahnya nanti kalian membaca puisi ya. Kemudian setelah membaca puisi, kemudian ikuti dengan apa? Dengan perasaan membacanya puisi. Nah, setelah itu kemudian dirangkai dalam tulisan di puisi itu ya. Nah, caranya bagaimana anak-anak untuk mengaktifkan ini? Kalian ada Play Store ya, tentunya sudah hafal saya kira ya. Tinggal Play Store ya. Terima kasih ini Bu Wulan, guru kami, Bu Prita bergabung ya. Ini Bu Prita, ya, Bu guru dari 2 siswa tadi ya, bergabung juga. Iya, ya. Pak. Ya. Maaf baru bisa bergabung. Ya, nggak apa-apa, Bu. Kita lanjutkan. Iya, siap. Alhamdulillah. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi dari Play Store anak-anak, dari Play Store ini diklik ya Play Store. Nah, begitu. Kemudian tinggal kalian ketikkan di sini. Kalau dulu saya nanti terlalu lama, saya dengan metode cepat saja. Salah satu karena kebutuhan kita satu, yaitu kita tuliskan Google Keyboard gitu. Google apa? Keyboard. Mana keyboard? Keyboard gitu. Nah, ini Google Keyboard. Sudah. Nah, di situ sudah ada Google Keyboard. Nanti tinggal kalian install. Ya, kalau saya tinggal buka karena sudah aktif ya anak-anak ya. Sudah, kalau nanti sudah install kemudian buka, kemudian diinstalasi, sudah nanti masuk dan diaktifkan. Tentunya kalian bisa mengeksplor ini, mengaktifkan. Begitu aktif, cirinya anak-anak ya, cirinya kalau sudah aktif di HP kalian, ini saya kembali ke sini, di WA juga bisa ya. Di WA saya tadi kan sudah saya bilang ketika saya mengirimkan surat apa ya, WA, saya kalau WA-nya dengan anak-anak, dengan teman panjang-panjang, yang WA-nya biasanya belum sempat balas, saya sudah mengirim panjang sekali. Kenapa? Karena saya ngomong saja seperti ini menjadi tulisan ya. Coba saya tuliskan di color note ya, misalnya saya mau menulis deskripsi tentang kegiatan hari ini misalnya ya. Saya tuliskan di sini. Bentar. Oke. Saya tuliskan diklat menulis puisi. Ya, gitu ya. Ini tangan saya di atas loh ya. Tangan saya juga di atas nih ya. Ya.
Hari ini Senin 21 Januari 2021, saya bersama Dr. Wulan Widaningsih dari Bogor berlatih menulis puisi bersama-sama dengan siswa-siswi SMP Bogor dan SMP 2 Moyudan Yogyakarta. Ya, sudah. Begitu cepat kan? Saya tidak usah lama sekali. Perkara yang kecil ini dokter ya tinggal diedit sedikit, jadi nggak banyak-banyak gitu. Nah, ini nanti kalian lagi nulis lagi setelah itu. Ya. Begitu serunya menulis puisi dan begitu mudahnya menulis puisi, sehingga saya punya tekad ingin ikut ambil bagian dalam menulis buku antologi puisi. Ya, gampang kan? Saya harus ambil bagian dalam penulisan buku puisi ini karena saya punya tekad menjadi bagian dari orang-orang hebat di negeri ini. Ya, sudah tiga alenia anak-anak. 3 alenia dalam waktu berapa menit? Nggak sampai 1 menit saya nulisnya. Saya salahnya hanya di dokter ini, ya, kurang D, kurang besar dan pakai dokter bukan dokter ya. Nah, ini setelah ini kemudian kalian simpan, kalau mau diedit silahkan diedit di MS Word. Nah, ini di HP anak-anak ya. Mau di WA juga begitu anak-anak ya, di WA juga gampang sekali ya, ini otomatis tersimpan, saya simpan. Kalau di WA sama aja, tadi sudah ya saya praktekkan ya, di WA, di apapun, di komputer, di laptop, di HP kita, maka menemu ini menjadi mempercepat keadaan. Nah, ini menemu ini kebetulan anak-anak menemu baling ini pengurusnya, ketuanya Bu Dr. Wulan, guru kalian. Ini ketuanya, saya sekretaris menemu baling ya. Nah, hari ini kita belajar Bu Wulan tentang puisi, saya tentang menemu dulu ya, menulis dengan mulut. Bagaimana membaca dengan telinga? Nah, besok kita akan belajar membaca kok dengan telinga, itu aneh nih ya. Igi itu aneh saja, Bu Wulan dan Pak Juli aneh-aneh saja. Menulis dengan mulut sudah aneh, sekarang membaca dengan telinga. Tapi mungkin di saat ini ya. Jadi kalian instalasinya tadi masih ingat ya? Kalau instalasinya mungkin kalau lupa tidak wajib ya. Artinya tidak wajib itu tidak wajib saat ini. Yang wajib tadi apa? Menulis puisi. Menulis puisi ini yang penting. Sebab menulis puisi ini materi hari ini. Kalau tentang menulis dengan mulut, nanti kalau kalian kesulitan, kalian boleh japri Pak Yuli, boleh ya. Bagaimana Pak caranya tadi itu yang dari Play Store, Google Keyboardnya gimana masukkannya, nanti bisa japri saja. Karena itu bukan materi pokok tentang menulis puisi, tetapi ini mendukung. Dan nanti kalau kalian sudah lancar menggunakan ini, siap-siap ya, mungkin nanti akan diklat kedua, yaitu apa? Menulis cerpen. Menulis cerpen. Iya Bu ya, menulis cerpen ini asik sekali kalau sudah menulis cerpen. Pak Yuli punya beberapa cerpen yang ya untuk konsumsi pribadi dan teman-teman. Biasanya seneng membaca cerpen-cerpen saya. Gitu. Ya. Itu Kolornot bisa langsung di ini ya Pak Yuli ya. Di-share ke berbagai media ya. Apanya Bu? Itu tadi Kolornot, kalau menemu di Kolornot. Iya, dari Kolornot itu bisa langsung dibawa ke WA. Jadi apa yang sudah saya tulis banyak ini ketika misalnya saya mau kirimkan ke Bu Wulan gitu ya, atau mau dikirimkan ke Facebook atau ke IG. Coba nge-share Pak. Ya ini ya hobi hutan ya. Ini saya share saja. Saya pilih, kemudian saya salin. Nah, salin ya. Kemudian saya keluar dari sini, saya kirimkan ke Bu Wulan. Ya, ini Bu Wulan sudah. Kemudian dari sini tinggal di copy paste, ditempel ya, tempel, udah selesai. Nah ini tulisan saya anak-anak ya, hobi hutan. Nah ini tulisan saya tulis kemarin siang kan kebetulan di rumah hujan deras anak-anak. Saya mau ngapain keluar nggak bisa, kerja nggak bisa, udahlah. Saya ambil HP, saya duduk sambil santai di depan rumah melihat rintik-rintik hujan, tidak bikin puisi ya. Ya asik kalau bikin puisi, tapi saya teringat cerita wayang tentang Hastinapura dan seterusnya saya kaitkan dengan hobi hutan. Wah, itu menarik sebenarnya. Banyak yang wah ini sarkasme yang luar biasa katanya begitu Bu ya. Nah, ini anak-anak semakin tajam nanti kalian menulis seperti ini ya. Dikirimkan ke teman-teman, kamu buat cerita apa? Apapun yang menjadi perasaan kirimkan, tetapi jangan sampai menghujat, jangan sampai menghina, jangan sampai menyakiti orang lain. Itu intinya, jangan sampai menyakiti karena ini namanya apa anak-anak? Jejak digital. Jejak digital itu kalau ini menghasut, kalau ini membuat kebencian pada orang lain nanti bisa dihukum.
Ya, ada perkara hukum namanya Undang-Undang ITE. Maka berhati-hati kalian, kalaupun mangkel, kalaupun marah, kalaupun jengkel, jangan sampai mengumpat kepada orang lain di media sosial, di WA atau dimanapun, jangan sampai ya. Menulis puisi jangan sampai menyinggung juga perasaan. Saking bencinya dengan Pak Yuli menulis puisi yang menyinggung perasaan, nah nanti bahaya. Ya, insya Allah guru tidak akan memperkarakan kalian, tapi nanti orang lain yang bisa memperkarakan. Gitu Bu Wulan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, anak-anak silakan. Nanti selain ke WA juga bisa ke Facebook ya Pak Yuli ya. Ya, di Facebook bisa, bisa langsung ke blog internet. Ya, Nah, itu di blog. dari voice note ya. Kalian bisa nulis sebanyak-banyaknya hanya dengan berbicara saja, tidak pakai nyatet-nyatet manual, tapi tulisannya sudah langsung bisa dibaca oleh orang lain secara cepat ya, di Facebook, di Instagram, dan mengirimnya bisa banyak, bisa beberapa paragraf. Kalau di WA kan terbatas sekali, voice note enggak. Tapi karena kebutuhan kita menulis puisi, cukup di mic aja ya Pak. Ya. Mic Kalau di mic nanti tidak tertuliskan di ini Pak Bu, mungkin diketik saja. Karena tadi anak-anak Bu Wulan mengatakan kita minimal 6 baris ya, 6 baris atau 6 baris saja, jadi terlalu banyak. Saya mengharapkan anak-anak nanti ditulis saja, diketik ya pakai tangan. Kalau belum siap Google Keyboard-nya, tapi kalau sudah siap Google Keyboard, nanti kalian tinggal bicara jadi puisi. Tapi kalau juga repot juga mengeditnya, pakai tulis tangan saja dulu. Karena nanti kalau dengan mic yang di WA itu nanti menjadi voice yang tidak bisa ditulis, harus menulis lagi, kita kan repot. Ya, tapi jangan lupa ada visualnya ya. Pilih gambar yang bagus, jangan gambar yang kurang ya, jangan yang porno, jangan yang brutal, jangan yang ada pisau palu arit seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu dihindari anak-anak ya. Mungkin di lingkungan kalian ada yang mohon maaf sama kali ada organisasi yang sekarang sudah dilarang. Nah, itu jangan kamu membuat tulisan itu ya, itu memancing masalah ya. Ada organisasi dilarang, atau mungkin ada sekarang baru pesawat jatuh, kalian membuat meme yang menghina atau melecehkan, jangan sampai ya. Yang wajar-wajar saja lah, misalnya laut merah misalnya, ini kan di HP bisa dieksplor ya. Nah, ini tinggal kalian lihat gambar. Kan tadi Bu Wulan mengatakan gambar ya. Yang dibuat puisi itu gambarnya. Ya, tinggal gambarnya, pilih aja gambar yang mana. Nah, ini misalnya ada orang di padang pasir, kedinginan ya. Orang telanjang, mohon maaf ya, jangan yang telanjang, jangan. Tadi kan jangan yang estetikanya baik ya. Ya, ini kan tinggal dipilih, atau ini yang berenang ya, atau mana yang kalian anggap nanti menjadi puisi yang bagus, kemudian dibuat puisi 6 baris ya, judul puisi kemudian 6 baris, silahkan diketik di bawahnya, itu bagus ya, di bawahnya nanti supaya nanti Pak Yuli mengeditnya tidak terlalu sulit, sebab atau tergantung bulan, kalau mau dituliskan di sini nanti kita nggak bisa edit bulan, tapi kalau di bawahnya nanti bisa diedit ya. Oh iya, boleh ya. Di bawahnya aja ya Nak ya, jadi kalian pemandangan aja dulu Pak. Bagaimana? Untuk yang awal pemandangan. Pemandangan. Ya, pemandangan. Ya. Kemudian gunung, laut ya. Ya. Seperti itu. Kalau sekarang yang di Jogja nih, Gunung Merapi. Nah, ini kan baru meletus. Ya, boleh karena ini kan menarik ya. Ya si Metia teman kalian Metia dan Galuh ini kan dari Jogja ya. Nah, ini kan baru ada gunung meletus ya di Jogja, namanya Gunung Merapi. Dari tempat saya itu 40 km ke puncak Merapi. Nah, ini boleh tidak sampai ke gunungnya tapi isinya. Nah, misalnya ini. Nah, tentang gardu pandangnya, tentang ininya bisa dibuat semacam gumpalan-gumpalan asap. Nah, kalau di Jogja namanya ini udus gembel anak-anak. Ya, udus gembel bisa dipuisikan. Silahkan bebas berekspresi anak-anak. Pokoknya Wulan mensupport kalian semua ya, pasti bisa membuat puisi yang menarik ya. Ya. Cukup Pak Yuli? Ya, cukup Bu. Ya, silakan. Ada yang masih mau penasaran bertanya? Durasi pengumpulannya bagaimana Pak Yuli? Kita masukkan ke grup apa bagaimana?
Ya, nanti di grup ibu saja nggak apa-apa. Nanti saya untuk apa hasil hasil gambarnya maupun puisinya nanti dari WA. Kalau belum mengenai dari WA sih nggak masalah. Tapi dari link, kalau mau dengan link nanti pengumpulannya saya lebih mudah kalau dengan link itu sebenarnya. Oh ya, dengan link. Ya, oh berarti dengan link ya? Ya, nanti anak-anak tinggal mengunggah fotonya yang digambarkan, kemudian mengunggah. Jadi ada 2 kali mengunggah anak-anak ya, nanti mengunggah gambar fotonya, kemudian yang kedua mengunggah puisinya. Gitu saja. Gitu. Iya. Jelas ya? Ada yang ditanyakan cara pengumpulannya? Sekarang batas pengumpulan, Pak. Ya. Silahkan, kita 1 minggu ya Bu ya, kemarin rencananya. Jadi ada pelajaran saya itu hari Selasa depan ya, pagi. Kalau bisa laporannya nanti akan di grup, itu juga akan dikomunikasikan yang sudah mengumpulkan atau tidak, ya. Kemudian yang di link terutama diinformasikan ke saya Pak Yuli yang sudah masuk siapa, sehingga saya bisa akses terus ke WA grup gitu. Jadi kalau yang udah masuk kan, jadi yang teman yang lain termotivasi untuk bisa menyelesaikan tugas ya gitu. Jadi kalau linknya sudah siap, masukkan gambar, masukkan isi puisi. Kalau bisa sih yang bagus, nanti puisi dan gambar itu akan dipadukan oleh Pak Yuli, dibuat e-book ya. Kalau ibu kan tinggal buka set. Nah, kita pakai cover, kita pakai pengantar ya. Kalian bisa akses dan bisa alhamdulillah insya Allah nanti dipublikasikan atau dipamerkan ke teman-teman kalian yang seusia se-Indonesia. Begitu Pak Yuli ya? Iya. Nanti di bulan Oktober ya, insya Allah ada gebiar bulan bahasa dan ada pameran puisi untuk pemecahan rekor muri untuk mencetuskan jumlah buku terbanyak ya. Bu Prita minta bantuannya ya Bu Prita ya, mudah-mudahan nggak 2 nih, bisa 20. Kita buat bergelombang. Insya Allah saya sama Yuli itu iya. Nanti saya sama Pak Yuli bisa dibantu juga. Ya, nanti dijadwal aja sama Pak Yuli ya Bu. Gelombang berapa nanti Pak Yuli yang menghitung karena Pak Yuli sekretaris. Baik anak-anak, ada lagi yang ditanyakan? Cindy, Floren, Christopher, Fahri, Rasya, sudah mengerti semuanya? Ya. Sebelum penutupan, udah. Sebelum penutupan nanti kita buka itunya ya, layarnya ya Pak Yuli. Iya. Terus kemudian kita foto bersama Pak Yuli ya. Oke. Ya, ditutup dulu screen-nya Pak Yuli. Sebentar Bu. Jadi anak-anak, saya mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita ini, yang jelas tugasnya tolong sudah jelas. Artinya sudah jelas, sudah bisa ditafsirkan dalam bentuk karya nanti ya anak-anak ya. Untuk yang di Jogja nanti kalian konsultasi dengan Bu Prita, yang di Bogor nanti dengan Bu Mulan. Nah, ini masih ada yang masuk Bu. Mas Fahri ini baru masuk ya. Ya, nggak apa-apa. Mas Fahri masuknya terlambat ya tadi ya. Ya, nanti tanya dengan teman ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini Mas Fahri ya. Karena sudah 1 jam dan sudah hampir ditutup ini ya. Ya, jadi ya, Pak. Besok lagi diharapkan jangan terlambat supaya tidak tertinggal pelajaran ya. Hari ini sebenarnya kalau Fahri bisa bertemu dengan teman-teman yang dari Jogja ya, dari ibu guru dari Jogja juga, saya juga dari Jogja. Mestinya jangan sampai terlambat. Oke, berarti minggu depan anak-anak kita akan mereview hasil kerja kalian, hasil karya kalian. Kemudian nanti mungkin ada tugas lagi supaya nanti kalian memiliki karya yang tadi menjadi buku e-book dan nanti dipamerkan dan nanti syukur bisa memecahkan rekor muri penulisan puisi. Wah, kalian berperan serta nanti dapat sertifikat. Luar biasa. Gitu ya. Oke ya. Ini target kita seperti itu, menjadi rekor muri penulisan puisi pelajar se-Indonesia. Nah, gitu, dalam 1 hari menulis berapa ribu puisi, berapa ribu siswa yang menulis. Dengan cara apa? Dengan cara cepat tadi ya. Ingat menemu tadi yang dengan Google Keyboard tadi, sehingga cepat nanti nulisnya.
Dulu ada 1000 ya Bu ya. Pernah kita nulis 1000 orang dengan cepat dapat berapa cerpen ya dalam jangka hanya 1 jam atau 2 jam kalau salah. Itu cepat sekali. Nah, oke anak-anak ya. Waktunya kita sudah selesai. Ada pesan-pesan lagi Bu Bulan? Pesan-pesannya nanti komunikasi di grup ya. Kemudian jangan lupa masukkan linknya. Lalu kita akan bertemu lagi Selasa depan sudah mengumpulkan tugas. Tugasnya jangan di classroom tapi masukkan ke linknya Pak Yuli ya. Nanti modelnya seperti apa nanti dijelaskan juga. Ya. Cukup saya kira Pak Yuli. Silakan kalian membuka apa itu. Ya, yang belum presensi nanti presensi dulu ya. Presensinya di chat ya. Di chat sudah ada presensi. Silakan disentuh yang link biru. Ada tulisan form itu diisi. Nanti kemudian kalian isi. Oke, sesuai permintaan Bu Wulan, silakan anak-anak dihidupkan kameranya dihidupkan. Kita akan foto bersama. Nanti untuk kenang-kenangan. Ya, yang di Jogja juga saya pamerkan di sekolah. Ini siswa-siswa kita. Ya, ayo yang di Bogor nanti juga dipamerkan. Ayo. Ya, ayo semua. Ayo Mas Levi, Amanah, ya. Kumaira, Cindy, Dava, Siti Amalia, Haikal, Galuh, Rizky, yuk semuanya dinyalakan kameranya supaya nanti saya bisa foto. Ya, yuk. Foto-foto bareng. Ya, foto bareng, kita akan foto bareng bener. Ayo, yuk Galuh belum kelihatan Galuh, Kristo, ya Reza, yuk, ya ayo harus bersama. Kalau dihidupkan, dimatikan kita susah ya. Ya sebentar. Saya crowd. Maaf. Ya. Pak, pakai simbol menu paling Pak. Sebentar, ya. Ke grup dapur dulu ya, Bu ya. Grup dapur. Jadi, ini kegiatan kita laporkan juga atau kita sampaikan ke teman-teman, ya. Oke. Ya, lagi tadi kita punya contohnya seperti ini anak-anak, silakan Bu Prita. Yuk. Boleh ya? Yuk. Tangannya begini. Ini menemu baling. Ya, menemu baling. Mungkin kebalik-balik ya, tangan. Menemu baling. Yuk, yang belum kelihatan fotonya belum kelihatan atau kameranya belum dinyalakan segera ya. Nanti menyesal nanti nggak kelihatan ya. Ya, nanti nyesel nggak kelihatan. Saya foto lagi ya. Bentar. Ini belum kelihatan. Ya. Bentar. Saya escape dulu. Bentar. Ya. Ya, ada yang bagus, ada yang fotonya agak. Nah, oke ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah foto. Ya, saya kirimkan dulu. Ya, makasih ya anak-anak. Ya, baik anak-anak, kita cukupkan sekian ya kegiatan kita. Tugasnya sudah jelas. Nanti dimonitor oleh guru Pak Dr. Wulan dan Bu Prita untuk masing-masing sekolah. Kita cukupkan kegiatan kita pada siang hari ini. Kita syukuri dengan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa anak-anak. Dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing yang muslim dengan baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang seluruhnya. Selamat belajar, semangat belajar. Jangan lupa memakai masker ya. Kalau saya nggak pakai masker kan kita masing-masing ya. Supaya sehat, supaya kita terhindar dari corona. Belajarnya semangat tapi juga sehat ya. Oke, kita ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.